Putriku memberiku waktu seminggu untuk pergi, tetapi ketika aku mengetahui apa yang disembunyikannya, aku tidak pernah menyangka bahwa anak yang aku besarkan dengan penuh kasih sayang, anak yang aku lindungi dari segala bahaya, justru akan menjadi orang yang paling melukai hatiku. Hari itu, dengan wajah dingin tanpa ekspresi, putriku berkata, "Ibu, kau punya waktu seminggu untuk pergi dari rumah ini." Kata-kata itu menusukku lebih dalam daripada pisau. Aku terdiam, mencoba memahami maksudnya, tapi matanya yang tajam tidak memberi ruang untuk keraguan. Ia sungguh-sungguh mengusirku. Selama bertahun-tahun aku bekerja keras untuknya, mengorbankan segalanya agar dia bisa memiliki hidup yang layak. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pada akhirnya, balasan yang aku terima adalah pengkhianatan dari darah dagingku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terus bergema di kepalaku, seolah-olah ia mengulanginya berulang kali. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku sudah menjadi ibu yang buruk? Apa aku pernah melakukan sesuatu yang membuatnya begitu membenciku? Keesokan paginya, aku mencoba berbicara dengannya lagi. Aku berharap ada penjelasan, ada alasan yang bisa aku pahami. Tapi wajahnya tetap dingin. Ibu tidak mengerti. Ada hal yang lebih besar dari sekadar cinta ibu kepada anak. Ada sesuatu yang ibu tidak boleh tahu. Kata-kata itu semakin membuatku gelisah. Apa yang dia sembunyikan? Apa yang bisa membuat seorang anak tega menghancurkan hati ibunya sendiri? Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Setiap kali aku mencoba mendekat, dia menjauh. Setiap kali aku ingin bertanya, dia menghindar. Rumah yang dulu penuh tawa kini menjadi penjara sunyi penuh rahasia. Aku mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil padanya. Tatapan matanya yang gelisah, bisikan telepon yang selalu ia sembunyikan, dan pintu kamar yang kini selalu terkunci. Sesuatu jelas sedang terjadi. Rasa penasaran bercampur dengan rasa takut. Aku tahu ada sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menghancurkan keluarga kami. Tapi aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengetahuinya. Suatu malam, aku mendengar suara tangis dari kamarnya. Lembut, tertahan, seolah ia menanggung beban yang tidak bisa ia bagi dengan siapapun. Aku berdiri di depan pintu, tanganku gemetar. Ingin masuk tapi juga takut dengan kebenaran yang mungkin akan aku temukan. Aku menunggu hingga ia tertidur, lalu dengan hati-hati aku membuka pintu kamarnya. Dan di sanalah aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Di atas meja, berserakan dokumen-dokumen, foto-foto, dan sebuah surat yang setengah terbuka. Aku mendekat, membaca potongan kalimat dari surat itu. "Jika ibumu tahu, semuanya akan berakhir." Hatiku langsung berdegup kencang. Siapa yang menulis ini? Apa maksudnya? Aku meraih dokumen-dokumen itu, dan di sanalah rahasia mulai terkuak. Nama seseorang yang sudah lama aku kenal tercantum jelas di sana. Seseorang yang seharusnya tidak ada hubungannya lagi dengan hidup kami. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki di belakangku. Putriku berdiri di ambang pintu, matanya merah, penuh amarah dan ketakutan. "Ibu, kenapa ibu membaca ini?" teriaknya dengan suara bergetar. Aku ingin menjawab, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Aku hanya bisa menatapnya, mencari kebenaran di balik matanya yang penuh rahasia itu. Dia berlari, meraih kertas-kertas itu dari tanganku, dan memeluknya erat seolah hidupnya tergantung padanya. "Ibu tidak mengerti, ibu tidak boleh tahu," bisiknya sambil menangis. Tanganku gemetar. "Nak, apa yang kau sembunyikan dariku? Kenapa kau mengusir ibumu sendiri?" Suaraku pecah, penuh dengan luka yang tidak bisa aku sembunyikan lagi. Ia menatapku lama, lalu akhirnya berkata dengan suara lirih, "Kalau ibu tahu, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Rahasia ini bisa menghancurkan kita semua." Kata-katanya membuat tubuhku lemas. Aku tahu aku sudah berada di ambang kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Tapi aku juga tahu, semakin lama aku menunggu, semakin besar kehancuran yang akan datang.
Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Setiap detik dipenuhi rasa cemas, pertanyaan, dan ketakutan. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, bersama anakku sendiri. Pagi berikutnya, aku mencoba bertindak seolah semuanya normal. Tapi di dalam hatiku, badai besar sudah terbentuk. Aku tidak bisa lagi menahan rasa penasaran ini. Aku harus tahu apapun risikonya. Aku mulai menyelidiki diam-diam. Aku mencari tahu dari tetangga, dari orang-orang yang mungkin tahu sesuatu. Dan perlahan, potongan-potongan kebenaran mulai menyatu. Ternyata putriku selama ini berhubungan dengan seseorang yang seharusnya sudah lenyap dari hidup kami. Seseorang yang membawa luka lama, seseorang yang menyimpan aib keluarga kami. Semakin aku tahu, semakin hatiku hancur. Dan aku mulai menyadari, alasan dia ingin aku pergi bukanlah karena dia membenciku, tapi karena dia mencoba melindungi rahasia gelap itu agar aku tidak mengetahuinya. Namun, apa yang ia sembunyikan bukan hanya soal dirinya. Rahasia itu lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih menghancurkan dari yang pernah aku bayangkan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku masih punya waktu untuk menghentikan semuanya? Atau semuanya sudah terlambat, dan kami hanya tinggal menunggu kehancuran keluarga ini sedikit demi sedikit? Setiap tatapan matanya kini seperti pisau yang menusuk hatiku. Antara cinta seorang ibu dan rasa curiga yang membakar, aku terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan. Dan hari itu akhirnya tiba. Hari di mana rahasia itu tidak bisa lagi disembunyikan. Hari di mana aku benar-benar mengerti kenapa putriku ingin aku pergi. Aku menatap putriku dengan tatapan kosong. Aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik rahasia yang ia simpan, sesuatu yang bisa mengguncang dasar keluarga kami. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa kebenaran yang akan terungkap begitu kelam. Hari itu, ia meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku duduk terpaku, mendengar pintu kamarnya terkunci lagi dengan bunyi keras. Suasana rumah menjadi seperti penjara yang penuh dengan bisikan rahasia. Setiap langkahku terasa berat. Aku berjalan menuju dapur, mencoba mencari ketenangan, namun kepalaku dipenuhi pertanyaan. Kenapa dia begitu takut aku tahu? Siapa orang yang kembali masuk dalam hidupnya? Malamnya, aku mendengar suara-suara samar dari luar jendela. Aku mengintip perlahan, dan kulihat putriku berbicara dengan seorang pria di halaman rumah. Mereka tampak cemas, dan wajah pria itu terasa familiar. Hatiku berdebar keras. Aku mengenalnya. Itu adalah pria yang dulu menghancurkan hidupku. Pria yang menyebabkan perpecahan besar dalam keluarga kami. Aku tidak pernah menyangka dia akan kembali melalui anakku sendiri. Aku hampir berteriak, tetapi aku menahan diriku. Aku tahu jika aku terburu-buru, semua bisa hancur dalam sekejap. Aku harus berpura-pura tidak tahu. Aku harus mencari celah untuk mengungkap semuanya. Keesokan harinya, putriku bersikap lebih dingin dari biasanya. Ia bahkan tidak menatapku saat melewati ruang tamu. Hanya sebuah kalimat singkat keluar dari mulutnya. Ingat, ibu harus pergi sebelum seminggu berakhir. Kalimat itu menghantamku lagi seperti badai. Tapi kini aku tahu alasannya. Ia ingin aku pergi agar aku tidak mengetahui bahwa ia bersekutu dengan pria yang seharusnya sudah lama menghilang dari hidup kami. Aku mencoba bertahan, berpura-pura tidak terpengaruh. Namun, setiap detik yang berlalu membuat hatiku semakin sakit. Bagaimana mungkin putriku sendiri bisa terjebak dalam jaringan pengkhianatan keluarga ini? Hari ketiga, aku memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Aku melihatnya keluar rumah dengan wajah cemas, membawa tas kecil. Langkahnya tergesa-gesa, seolah ia takut seseorang akan memergoki. Aku mengikutinya dari kejauhan. Jalan yang ia pilih membawanya ke sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah itu sudah lama kosong, setidaknya itu yang aku kira selama ini. Namun, malam itu, lampu di dalamnya menyala terang. Dengan hati-hati, aku mendekat. Dari celah jendela,
Aku melihat mereka, putriku dan pria itu, duduk berhadapan dengan tumpukan dokumen di meja. Suara mereka terdengar rendah, penuh ketegangan. Aku menahan nafas ketika mendengar potongan percakapan mereka. "Kalau ibu tahu, semua akan hancur," kata pria itu. Putriku mengangguk, wajahnya penuh ketakutan. Darahku mendidih. Jadi benar, mereka bersekongkol menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi apa? Kenapa rahasia ini begitu besar sampai anakku sendiri rela mengusir ibunya? Aku ingin masuk dan menghadapinya, tapi kakiku terasa terpaku. Ada sesuatu dalam suaranya, dalam getar ketakutannya, yang membuatku sadar bahwa rahasia ini bukan sekadar urusan pribadi. Ini sesuatu yang bisa menghancurkan lebih banyak dari sekadar hubungan kami. Aku pulang malam itu dengan hati hancur. Aku tidak tidur, hanya duduk di ruang tamu sambil menatap kosong. Bayangan masa lalu yang aku coba kubur kini muncul kembali, membanjiri pikiranku. Hari keempat, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku mencoba berbicara dengan putriku. "Nak, apapun yang kau sembunyikan, katakan padaku. Aku ibumu. Aku berhak tahu." Dia menatapku dengan mata yang penuh air mata, namun tetap menggeleng. Ibu tidak akan kuat mendengar kebenarannya. Kata-kata itu membuatku semakin marah sekaligus takut. Apa yang bisa begitu mengerikan hingga anak sendiri percaya ibunya tidak akan sanggup menanggungnya? Aku mulai curiga bahwa ini berkaitan dengan aib keluarga lama. Sesuatu yang dulu kami semua coba sembunyikan, sesuatu yang selama ini aku harap tidak akan pernah kembali. Semakin aku memikirkan, semakin aku merasa bahwa rahasia ini bisa berkaitan dengan asal-usulnya sendiri. Apakah mungkin ada sesuatu yang tidak pernah ia ketahui tentang siapa dirinya sebenarnya? Hari kelima, aku mendapat jawaban pertama. Seorang tetangga tua mendatangiku, wajahnya cemas. Ia berkata melihat putriku bersama pria itu beberapa kali, dan bisikan yang beredar menyebut mereka terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Aku berterima kasih padanya, namun hatiku semakin tenggelam. Jadi bukan hanya aku yang menyadarinya. Orang lain pun sudah mulai membicarakan. Jika rahasia keluarga ini terbongkar di depan umum, kehormatan kami akan hancur. Aku memutuskan untuk menghadapi pria itu sendiri. Malamnya, aku kembali ke rumah tua itu, menunggu hingga putriku pergi. Aku bersembunyi di balik pohon, menahan nafas dalam kegelapan. Ketika putriku akhirnya meninggalkan tempat itu, aku masuk. Pintu kayu tua berderit pelan ketika aku dorong. Dan di sanalah dia, pria itu, duduk menatapku dengan senyum licik yang sama seperti bertahun-tahun lalu. "Aku sudah menunggumu," katanya dengan suara dingin. Tubuhku gemetar, tapi aku menegakkan kepala. "Apa yang kau lakukan pada putriku?" Dia hanya tertawa pelan. "Aku tidak melakukan apa-apa. Dialah yang datang padaku. Dialah yang mencari tahu kebenaran." Aku terkejut. Jadi putriku sendiri yang membuka pintu untuk semua ini? Aku tidak bisa mempercayainya. "Kebenaran apa yang kau maksud?" Dia mendekat, matanya tajam menatapku. "Kebenaran tentang siapa dia sebenarnya. Tentang apa yang selama ini kau sembunyikan darinya." Kakiku melemah. Dunia seakan berputar. Apa yang ia bicarakan? Rahasia apa yang dia maksud? Aku merasa dinding di sekitarku runtuh sedikit demi sedikit. Aku berlari keluar, menahan air mata. Aku tidak sanggup mendengar lebih jauh. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, apapun yang ia maksud, putriku sudah mengetahuinya lebih dulu. Hari ke-6, rumah terasa semakin dingin. Putriku hampir tidak bicara lagi denganku. Hanya tatapan penuh kebencian yang ia berikan setiap kali aku mencoba mendekat. Aku ingin menjerit, ingin memeluknya dan memaksa semua keluar. Tapi aku takut. Takut bahwa jika aku mendesaknya terlalu keras, ia benar-benar akan meninggalkanku untuk selamanya. Aku hanya punya 1 hari lagi. 1 hari sebelum batas waktu yang ia tetapkan. Dan aku masih belum tahu seluruh kebenaran.
Malam itu aku duduk sendirian, menatap foto-foto lama keluarga kami. Senyum masa kecilnya, tawa yang dulu mengisi rumah ini. Bagaimana mungkin semuanya berubah menjadi kisah keluarga sedih yang penuh air mata? Aku tahu, besok, hari ke-7, semuanya akan terungkap. Dan aku harus siap menghadapi kenyataan, betapapun kelam dan menyakitkannya. Hari ke-7 akhirnya tiba. Aku bangun dengan perasaan berat, seolah seluruh dunia menindih tubuhku. Aku tahu bahwa hari ini, semua rahasia akan terungkap, dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Putriku duduk di ruang tamu pagi itu. Wajahnya pucat, matanya sembab seakan ia tidak tidur semalaman. Namun begitu aku datang, tatapannya kembali dingin, seperti pisau yang menusuk jantungku. "Ibu," katanya lirih, "sebelum ibu pergi, ada sesuatu yang harus ibu dengar." Kalimat itu membuat tubuhku membeku. Inilah saat yang aku takuti sekaligus nantikan. Aku duduk perlahan di kursi seberang. Nafasku pendek-pendek, tangan gemetar tak bisa aku kendalikan. Aku menunggu kata-kata berikutnya keluar dari mulutnya. Dia mengeluarkan sebuah map dari balik kursi. Map coklat tua yang kusam, penuh lipatan. "Semua ada di sini," katanya sambil mendorongnya ke arahku. Aku meraih map itu dengan hati-hati, membuka isinya. Dan di sanalah aku melihat kebenaran yang menghancurkan. Akta-akta lama, surat-surat rahasia, dan sebuah foto yang hampir membuatku kehilangan akal. Foto itu memperlihatkan seorang pria. Pria yang selama ini aku anggap hanya bagian gelap dari masa lalu, berdiri bersama putriku. Mereka tampak akrab, terlalu akrab. Air mataku langsung jatuh. Aku menatapnya tak percaya. "Kenapa kau? Kenapa kau bersama dia?" tanyaku dengan suara serak. Putriku menggigit bibirnya, menahan tangis. "Karena dia ayahku yang sebenarnya." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada apapun yang pernah aku dengar. Aku terdiam, tubuhku gemetar hebat. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. "Selama ini ibu berbohong padaku," lanjutnya dengan suara pecah. "Ibu selalu bilang dia orang asing, orang jahat, tidak ada hubungan dengan kita. Tapi kenyataannya, darahnya mengalir dalam diriku." Aku mencoba bicara, tapi suaraku hilang. Semua rahasia yang aku simpan bertahun-tahun kini pecah di hadapannya. Rahasia yang aku simpan demi melindunginya, justru berubah menjadi rahasia yang menghancurkan keluarga. Putriku menatapku dengan mata penuh amarah sekaligus luka. "Kenapa ibu tidak pernah jujur? Kenapa aku harus mengetahuinya dari orang lain?" Aku ingin berteriak bahwa aku hanya ingin melindunginya, bahwa aku hanya ingin ia tumbuh tanpa bayangan masa lalu yang kelam. Tapi mulutku terkunci, hanya isak tangis yang keluar. Dia berdiri, suaranya gemetar. "Ibu bilang mencintaiku, tapi ibu juga mencuri kebenaranku. Aku hidup dalam kebohongan selama ini. Dan sekarang aku tidak tahu siapa yang bisa aku percayai." Aku mencoba meraih tangannya, tapi ia menepisnya kasar. Tatapannya penuh pengkhianatan. Itu adalah pertama kalinya aku merasa bahwa anakku sendiri melihatku sebagai musuh. Aku ingin menjelaskan bahwa ayahnya adalah orang berbahaya, orang yang telah menghancurkan masa mudaku. Aku ingin bilang bahwa aku menyembunyikan kebenaran bukan untuk merugikannya, tapi untuk menyelamatkannya. Namun setiap kata yang keluar terdengar sia-sia. Baginya, aku hanyalah ibu yang menutupi kenyataan dan membuatnya hidup dalam kebohongan. Ia berjalan menuju pintu, lalu berhenti sebentar. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu," katanya tanpa menoleh. "Yang aku tahu, aku tidak akan pernah melihatmu dengan cara yang sama lagi." Pintu itu menutup dengan keras, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Suara itu seperti tanda berakhirnya segalanya. Aku jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Seluruh pengorbananku, seluruh kebohongan yang aku bangun demi melindunginya, kini berubah menjadi senjata yang menikamku balik. Hari itu, aku kehilangan segalanya. Bukan hanya rumah, bukan hanya tempatku,
tapi juga cinta dan kepercayaan dari anakku sendiri. Aku duduk berjam-jam, menatap kosong map coklat yang masih terbuka di meja. Dokumen-dokumen itu kini seperti kutukan yang mengikat nasib kami. Malam tiba, dan aku masih sendirian. Sunyi menyelimuti rumah, hanya suara detak jam yang terdengar menusuk telinga. Aku merasa seolah hidupku sudah berakhir. Namun di dalam keputusasaan itu, ada sebuah pertanyaan yang terus menghantuiku. Apakah aku benar-benar salah? Ataukah semua ini adalah hasil dari pengkhianatan darah sendiri yang tidak pernah bisa dihindari? Aku tidak punya jawaban. Yang aku tahu, kisah ini belum berakhir. Karena sekali rahasia terbongkar, luka itu akan terus terbuka, menunggu untuk menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Malam itu, setelah putriku pergi, aku kembali ke rumah tua tempat semua rahasia dimulai. Aku harus menyelesaikan ini. Pria itu sudah menungguku. Senyum liciknya membuat darahku mendidih. Akhirnya kau datang, katanya tenang, seolah semua ini hanyalah permainan baginya. Aku menatapnya tajam. Kau sudah cukup menghancurkan hidupku. Jangan berani menyentuh putriku lagi. Dia tertawa keras, suaranya bergema di dinding rumah tua. Terlambat. Dia sudah memilihku. Dia percaya padaku lebih daripadamu. Kau sudah kalah. Hatiku bergetar hebat. Namun kemarahan lebih kuat daripada rasa takut. Dia anakku. Kau tidak akan pernah bisa merebutnya dariku. Dia mendekat, berbisik dingin di telingaku. Kau pikir dia anakmu sepenuhnya? Dia darahku. Dia mewarisi kegelapanku. Cepat atau lambat, dia akan berpaling sepenuhnya darimu. Aku menamparnya dengan sekuat tenaga. Tanganku sakit, tapi hatiku lebih sakit mendengar kata-katanya. Tiba-tiba pintu berderit. Putriku masuk, matanya membelalak melihat kami. Hentikan, teriaknya dengan suara bergetar. Dia berdiri di antara kami, air mata jatuh membasahi pipinya. Aku muak dengan semua kebohongan ini. Kalian berdua telah menghancurkan hidupku. Aku mencoba mendekat. Nak, dengarkan ibu, tapi dia mundur, menggeleng keras. Tidak, kalian berdua hanya peduli pada masa lalu kalian. Aku yang terjebak di tengah. Aku yang menderita. Pria itu mencoba menyentuh bahunya, tapi ia menepisnya. Aku tidak butuh ayah yang muncul hanya untuk menyiksaku dengan rahasia. Dan aku tidak butuh ibu yang menutupi semuanya dengan kebohongan. Suasana meledak. Teriakan, tangis, dan kebencian memenuhi ruangan tua itu. Aku merasa dunia benar-benar runtuh di hadapanku. Akhirnya, putriku berteriak, "Aku pergi. Aku tidak mau bersama siapapun dari kalian." Ia berlari keluar, meninggalkan kami berdua. Aku mengejarnya, tapi malam begitu gelap. Suara langkahnya lenyap di telan angin. Aku jatuh berlutut di tanah, merasakan bumi ikut bergetar bersama hancurnya jiwaku. Pria itu keluar, menatapku dengan senyum sinis. Kau lihat, pada akhirnya, kita berdua kehilangan segalanya. Aku berteriak penuh amarah, ini salahmu. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu, sebagian salah itu juga milikku. Karena kebohongan yang aku simpan, cinta yang aku salah arahkan, dan kebenaran yang aku sembunyikan. Malam itu menjadi titik akhir. Aku kehilangan putriku, bukan karena kematian, tapi karena kepercayaannya padaku sudah mati. Itu jauh lebih menyakitkan. Dan di sanalah aku sadar, terkadang musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan rahasia yang kita simpan sendiri. Rahasia itu bisa menjadi bom waktu yang pada akhirnya meledak dan menghancurkan semua yang kita cintai. Pada akhirnya, yang menghancurkan kami bukanlah orang lain, tetapi rahasia keluarga kami sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian. Dukungan kalian sangat berarti. Dan yang paling penting,
Mari bergabung bersama kami dengan subscribe ke channel ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga berikutnya.